Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia Ramadhani dengan NIM C22065 dari Kesmas B22. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi dasar-dasar ilmu gizi. Yang akan saya bahas yaitu protein. Protein berasal dari bahasa Yunani proteios, yang berarti barisan pertama. Nah, adapun definisi protein yaitu semua enzim yang terdapat di dalam tubuh adalah protein. Bermacam-macam hormon merupakan protein atau turunannya. Asam nukleat dalam sel yang bertanggung jawab terhadap transmisi informasi genetika dalam reproduksi sel. Nah, protein mempunyai banyak ikatan peptida sehingga protein sering disebut pula sebagai polipeptida. Ikatan peptida terbentuk antara gugus karboksil dari satu asam amino dengan gugus amina dari asam amino yang lain. Apabila ada dua asam amino dihubungkan oleh satu ikatan peptida, maka disebut sebagai dipeptida. Nah, asam amino. Asam amino penyusun protein dapat dibagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan dapat atau tidaknya disintesis oleh tubuh manusia, yaitu yang pertama asam amino esensial atau tidak dapat disintesis, yang kedua semi esensial, dan yang ketiga non esensial atau dapat disintesis oleh tubuh. Agar sintesis protein di dalam tubuh berjalan lancar, misalnya untuk menjamin pertumbuhan pada anak-anak atau untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen dalam tubuh orang dewasa, maka asam-asam amino esensial harus terdapat dalam makanannya yang dikonsumsi karena tubuh tidak dapat mensintesiskan. Nah, adapun klasifikasi protein. Klasifikasi protein itu terbagi menjadi 2, yaitu protein sederhana dan protein kompleks. Nah, adapun protein sederhana terdiri dari yang pertama itu albumin, yaitu protein yang larut dalam air dan larutan garam encer, terdapat dalam putih telur, darah, susu, dan sayur-sayuran. Terus yang kedua itu globulin, adalah protein yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan garam encer, banyak dapat dalam tubuh sebagai zat antibodi dan fibrinogen. Nah, yang ketiga itu histon, yaitu protein basa karena banyak mengandung asam amino bermuatan positif seperti lisin dan arginin. Karena bersifat basa, histon cenderung berikatan dengan senyawa asam dalam sel, yaitu asam nukleat. Histon larut dalam air dan tidak larut dalam larutan encer amonium hidroksida. Nah, yang keempat itu globin. Pada mulanya protein dimasukkan dalam kelompok histon karena kelarutan yang sama, tetapi selanjutnya diketahui adanya perbedaan baik pada titik isolistriknya, pada susunan asam aminonya, maupun pada toksisitasnya. Histon kaya akan arginin atau lisin dan sedikit mengganggu tritofan, tetapi globin justru mengandung arginin dan trifosfan dalam jumlah sama. Banyak mengandung histidin tetapi tidak mengandung isoleusin. Contoh globin dan hemoglobin. Nah, yang kelima itu glutelin, ialah protein yang netral tetapi dapat larut dalam asam dan basa encer. Contohnya ialah glutelin pada gadum. Nah, yang keenam itu prolamin, merupakan protein sederhana yang banyak terdapat pada tanaman sayur. Nama prolamin pertama kali diusulkan oleh Osborne karena hidrolisisnya menghasilkan banyak prolin dan amonia. Prolamin hanya larut dalam alkohol 70-80%, tidak larut dalam air maupun alkohol absolut atau pelarut netral lainnya. Contoh zen pada jagung dan gladin pada gandum.
Nah, yang ketujuh itu skleroprotein atau albuminoid adalah protein yang mempunyai fungsi sebagai struktur kerangka dan pelindung pada manusia dan hewan, antara lain yaitu yang pertama kolagen, yang kedua elastin, yang ketiga keratin. Tidak larut baik dalam air, asam atau basah, encer maupun pelarut organik lainnya, tetapi diserap dalam kulit, rambut dan kuku. Terus yang ke-8 itu protamin, merupakan polipeptida yang relatif lebih sederhana. Protein ini basa sifatnya dan tidak mengalami koagulasi oleh pemanasan. Protamin ini larut dalam air dan banyak ditemui di dalam sperma ikan, misalnya salmin pada ikan salmon dan clupein pada ikan herring. Nah, adapun protein majemuk antara lain yaitu yang pertama fosfoprotein. Hasil hidrolisis fosfoprotein adalah amino dan asam fosfat. Sebagai contoh yaitu kasein susu dan itein kuning telur. Terus yang kedua itu glikoprotein. Gugus prostetik. Protein ini ialah karbohidrat atau turunan karbohidrat. Contohnya itu seperti musin yang terdapat dalam air liur mengandung asam uronat, dan mukoid pada serum telur mengandung polisakarida, glukosamin monasa. Terus yang ketiga itu ialah kromoprotein, adalah protein yang berikatan dengan pada pigmen atau ion logam. Salah satunya contohnya seperti hemoglobin. Nah, enzim adalah protein yang mempunyai aktivitas biokatalis. Enzim merupakan unit fungsional dari metabolisme sel, bekerja dengan urut-urutan yang teraturan mengkatalisis ratusan reaksi bertahap yang menguraikan biomolekul nutrien, reaksi yang menyimpan dan mengubah energi kimia, dan yang membuat makronutrien yang asal dari prekursor sederhana. Enzim mula-mula diberi nama dengan menambahkan akhiran AC kepada substrat yang menjadi sasaran kerja enzim. Contohnya itu seperti enzim yang menghidrolisis pati atau amilum disebut amilase, yang menghidrolisis lemak disebut lipase, dan yang menghidrolisis protein disebut proteinase. Nah, adapun fungsi protein itu ialah protein merupakan zat gizi yang sangat penting bagi tubuh karena selain sebagai sumber energi, protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh atau sintesis protein tubuh. Nah, dan zat pengatur dalam tubuh atau enzim dan hormon. Sebagai zat pembangun, fungsi utamanya bagi tubuh adalah untuk membentuk jaringan baru atau misalnya membentuk janin pada masa kehamilan seorang ibu, atau jaringan baru pada proses pertumbuhan bayi atau anak, di samping untuk memelihara jaringan yang telah ada mengganti bagian-bagian aus atau rusak. Nah, itulah tadi materi yang sudah saya bahas tentang protein. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.